Kasir di toko tersebut sama orangnya jeli-jeli gitu. Dia nggak mau sembarangan karena kan itu tanggung jawab dia. Nah, dia mengecek uang yang diberikan oleh Sekar terlebih dahulu dan terbukti kalau uang tersebut lagi-lagi palsu. Nah, saat si Sujari ini mau ngambil tas tersebut, polisi langsung mendatangi dan menginterogasi dia. Sempat terjadi perdebatan antara Sujari dengan polisi karena di saat itu polisi meminta agar Sujari membuka tas tersebut. Namun permintaan itu ditolak sama Sujari. Dia bilang, "Gak mau pak, kenapa saya harus buka?" gitu. Namun karena terus didesak oleh polisi, akhirnya Sujari mau gak mau membuka tas tersebut dan memperlihatkan isinya kepada polisi yang ternyata semuanya adalah uang palsu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal membahas tentang sebuah kasus uang palsu. Ya, ini gila banget geng, karena gue makin berpikir ya, begini amat kondisi negara kita sekarang. Karena kasus ini, yang gue nggak habis pikir ya, itu dilakukan oleh dua orang yang mungkin di dalam bayangan kita nggak akan berani melakukan tindakan ini. Ya, pelaku yang pertama ya, dari cerita pertama, pelakunya itu adalah seorang artis alias aktor atau aktris pemain film kolosal terkenal. Terus dari kasus yang kedua, pelakunya itu adalah seorang pegawai BUMN. Segitunya berarti negara kita sedang tidak baik-baik aja. Kenapa? Karena orang-orang yang punya status sosial ini dengan beraninya secara terang-terangan menggunakan uang palsu untuk melakukan alat tukar ya, jual beli, menjalani hidup, menyambung hidup pakai uang palsu. Ini kan gila banget. Berarti mereka tuh sudah ada anggapan bahwa ada dua poin. Yang pertama, antara negara kita sedang krisis banget karena sulitnya untuk mencari uang, atau yang kedua, sebegitu remehnya hukum di negara kita sehingga mereka dengan beraninya melakukan hal ini dengan terang-terangan. Bahkan di kasus yang pertama geng, yang gilanya adalah si artis kolosal itu membelanjakan uang palsu di mall besar terkenal di ibu kota. Ibu kota geng, bukan di kampung, bukan di daerah. Yang notabene sebuah mall besar, sebuah mall mewah di ibu kota sudah punya alat pendeteksi uang asli atau palsu. Tapi dia berani membelanjakannya dan jumlahnya juga gak main-main. Bahkan sampai ratusan juta. Gila ya. Setelah beberapa bulan kemarin kita sempat membahas kasus uang palsu ini, tentang pabriknya yang ada di UIN Makassar dan juga di Bogor. Tetapi belakangan ini ternyata masih ada kasus lainnya. Kasus ini ya, yang pertama itu melibatkan seorang artis yang bernama Sekar Arum Widara. Yang kalau kalian dari generasi Gen Z dan milenial gitu, pasti sering menonton TV, pasti nggak asing dengan sosok ini. Karena dia memang terkenal karena menjadi pemeran di sinetron kolosal di salah satu stasiun TV terkenal. Terus Sekar ini juga sempat terjun ke dunia politik. Namanya sempat gak terdengar dan mulai mencuat lagi ketika dia menjadi tersangka karena menggunakan uang palsu ini. Nah, terus geng, gak lama setelah kasus si Sekar ini, di daerah lain polisi kembali menangkap kasus yang sama dengan terbongkarnya keberadaan pabrik pencetak uang palsu di Bogor yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Uang palsu tersebut juga ada yang berbentuk dolar dan sudah siap edar. Kepolisian Polsek Tanah Abang berhasil membongkar pabrik uang palsu di Bogor usai penemuan tas mencurigakan di gerbong KRL Stasiun Tanah Abang. Ada sebanyak 8 orang yang terungkap, yang mana 1 orang diantaranya bekerja di perusahaan BUMN. Nah, kita langsung aja nih geng, masuk ke dalam 2 kasus ini yang menurut gue seru banget untuk kita bahas. Dan dari sini kita bisa menelaah bagaimana menyedihkannya kondisi negara kita saat ini. Oke, langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Untuk kasus yang pertama kita bahas dulu kasusnya Sekar Arum Widara yang ditangkap karena menggunakan uang palsu. Oke, Sekar Arum Widara, dia ini adalah seorang perempuan yang sempat menghiasi layar kaca beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau kalian sering nonton TV udah nggak asing lagi dengan Sekar. Dari profilnya dikatakan dia ini lahir di Bogor tanggal 2 November tahun 1984.
Usianya sudah mau menginjak 41 tahun. Sekar ini adalah seorang lulusan perguruan tinggi yang memiliki gelar sarjana ilmu politik. Namun dia memutuskan untuk terjun ke dunia hiburan. Sekar ini memulai karirnya geng di dunia hiburan pada akhir tahun 1990-an dan mulai dikenal oleh publik ketika menjadi pemain dari sinetron kolosal yang berjudul Angling Dharma yang tayang sejak tanggal 3 Mei tahun 2000. Jadi geng, waktu itu sinetron ini menjadi salah satu tayangan kolosal paling populer. Nah kalau kalian tahu ya dari mana memes naik naga, orang mau berantem bisa terbang-terbang. Nah ini dari film-film kayak gini nih awal mulanya. Dan ketika itu nama Sekar jadi terkenal dan dianggap sebagai salah satu aktris berbakat dan ya cukup diperhitungkan. Dan dari sini Sekar mulai tampil di berbagai produksi TV lainnya sepanjang tahun 2000-an. Nah terus singkat ceritanya di awal tahun 2010-an Sekar mulai mencoba menekuni bidang lain, yaitu menjadi seorang host dan juga presenter di dalam acara TV bertema aksi bela diri berjudul Pendekar yang tayang sekitar tahun 2010 sampai tahun 2011. Program ini memiliki sekitar 40 episode. Dan program Pendekar ini sangat cocok dengan Sekar karena Sekar sendiri memang dikenal karena perannya di sinetron kolosal dan juga acting laga gitu geng. Nah namun setelah itu dia mulai jarang berseliweran di layar kaca dan sudah tidak aktif lagi di dunia hiburan. Dan di sisi lain ternyata di tahun 2014 yang bertepatan dengan tahun pemilu, Sekar mencoba peruntungan di bidang lain, yaitu terjun ke dunia politik sesuai dengan bidang gelar yang dia miliki. Nah di tahun tersebut geng, Sekar ini jadi nyalonin diri sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah dia ini jadi DPRD Kota Bogor dari daerah pemilihan 5 Bogor Utara. Mungkin ada teman-teman yang dari daerah Bogor, barudak Bogor nih ya, bisa komen ya, siapa tahu ya kalian mengenal sosok Sekar ini, calon ibu DPRD kalian. Anjay. Nah tapi sayangnya geng, dia tidak mendapatkan banyak suara sehingga ya nggak berhasil lolos di saat itu. Dan selain itu juga Sekar ini ya akhirnya bekerja di sektor swasta sebagai seorang karyawan. Dan menurut salah satu sumber yang gue dapat nih ya, dia ini bekerja sebagai konsultan profesional. Nah tapi walaupun udah nggak terlihat aktif di dunia hiburan serta politik, ternyata Sekar ini sering membagikan aktivitasnya di Instagram pribadi dengan username Sekar Dara AAA. Ya, A-nya ada 4 gitu. Tapi semenjak dia tersandung kasus, Instagramnya udah gak pernah aktif lagi sampai sekarang. Barulah nama dia kembali menjadi pembicaraan publik ketika menjadi tersangka atas kasus uang palsu yang menjadi pembahasan kita hari ini. Nah, jadi gimana nih akhir dari kasus ini sampai terungkap? Jadi geng, kasus ini terjadi pada tanggal 2 April tahun 2025, beberapa hari yang lalu. Ketika itu, Sekar ini dengan beraninya dia sedang berada di Lipo Mall Kemang. Nah mungkin buat teman-teman yang di luar Jakarta perlu gue jelasin sedikit. Lipo Mall Kemang ini bukan mall kecil. Ini adalah salah satu mall terkenal di Jakarta, mall besar, tempat orang-orang hebat juga yang datang ke sana ya. Jadi nggak sembarangan. Dan di saat itu Sekar datang ke sana ingin melakukan transaksi menggunakan uang palsu yang dia bawa. Pernah mikir nggak kalian seberani itu dia? Tempat pertama yang dia datangi itu Hypermart geng. Sebuah supermarket yang ada di mall tersebut. Dia nyoba buat gunain uang palsu itu buat beli makanan dan minuman di sana. Ya, dia datang ke sana langsung teriak beli. Ya itu di warung ya. Ya yang jelas dia ke sana milih-milih dan ketika Sekar ini sudah pilih-pilih, dia langsung menuju ke kasir. Dia mau bayar di kasir menggunakan pecahan 100.000. Nah si kasir di saat itu memproses pembayarannya Sekar. Sehingga transaksi Sekar menggunakan uang palsu pada awalnya berhasil. Gokil gak tuh? Berarti sebegitu miripnya tuh uang palsu. Ketika dia tahu kalau uang palsu yang dia punya bisa digunakan untuk bertransaksi, dia akhirnya nyoba buat kedua kalinya melakukan transaksi menggunakan uang palsu itu. Ketagihan nih, kayak wish bisa nih gitu. Ada lagi nih, masih banyak nih. Langsung belanjain aja lah. Nanti dapat kembalian pakai uang asli, kan begitu. Tapi saat Sekar melakukan transaksi yang kedua kalinya ini, kasirnya berbeda. Kasir yang ini nggak langsung memproses transaksinya Sekar.
Melainkan kasir yang satu ini orangnya jeli, orangnya nggak sembarangan nerima uang. Jadi dilakukanlah pengecekan oleh si kasir yang satu ini. Nah, pas dikasih ke kasir itu, pengecekan tersebut menggunakan sinar UV yang menjadi salah satu cara untuk mendeteksi apakah lembaran uang yang dipakai untuk bertransaksi adalah uang asli atau bukan. Nah, ternyata saat diperiksa, kasirnya curiga kalau uang yang diberikan oleh Sekar adalah uang palsu. Sehingga kasir di saat itu membatalkan transaksinya si Sekar ini, geng. Dibatalkan tuh langsung. Setelah transaksinya dibatalkan, akhirnya si Sekar ini alih-alih segera pulang, dia sama sekali nggak takut ketahuan gitu. Saking yakinnya karena mungkin di awal tadi udah berhasil. Dia justru berpindah toko, dan di toko selanjutnya yang dia datangi itu adalah Asko, sebuah toko yang menyediakan berbagai alat perabotan rumah tangga yang dulu dikenal sebagai S Hardware kalau kalian tahu. Nah, dia cobalah di sana. Di sana Sekar ini berbelanja berbagai alat perabotan rumah tangga yang jumlah pembayarannya lebih dari 1 juta rupiah. Nah, di saat itu dia ngasih sekitar 11 lembar uang palsu pecahan 100 ribu. Berarti sekitar 1.100.000 rupiah. Kasir di toko tersebut sama, orangnya jeli-jeli gitu. Dia nggak mau sembarangan karena kan itu tanggung jawab dia. Nah, dia mengecek uang yang diberikan oleh Sekar terlebih dahulu dan terbukti kalau uang tersebut lagi-lagi palsu. Nah, namun kali ini ternyata Sekar nggak dilepaskan gitu aja. Ditahan di toko tersebut hingga pihak keamanan mall mengamankan Sekar dan memberitahukan kejadian ini kepada manajemen dari Mall Lipo Kemang. Karena wah, mereka udah curiga apa jangan-jangan lu udah belanjain nih uang sebelumnya. Makanya ditahan, dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Lalu geng, ketika dia ditahan dan ditanyain sudah berapa kali Sekar melakukan transaksi menggunakan uang palsu ini, dia pun dengan polosnya mengaku kalau sudah menggunakan lebih dari 2 kali di mall tersebut. Seperti yang udah gue ceritakan tadi. Nah, dari pengakuan dia inilah pihak keamanan mall kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Mampang Perapatan dan polisi langsung datang ke sana secepat kilat ya, sekitar jam 9 malam. Kebayang tuh ya, di mall-mall yang harusnya ya jam 9 malam tuh udah tutup ya, tapi polisi langsung datang di sana dan si Sekar ini masih ditahan di sana. Nah, dari Polsek, Sekar langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Urusannya panjang. Terus geng, penangkapan Sekar ini nggak membuat penyelidikan polisi terhenti sampai di situ. Setelah itu polisi menggeledah tempat tinggal Sekar yang ternyata ketika itu dia bermalam di sebuah hotel yang nggak jauh dari mall tersebut. Jadi intinya tuh dia lagi pengen healing, lagi pengen staycation gitu ya, tapi pakai uang palsu gitu. Tapi ada juga beberapa sumber lain nih yang gue dapatkan ya. Katanya sih bukan tinggal di hotel, ada yang bilang tinggalnya sih di kos-kosan. Ya mungkin kos-kosan 3x4 kamar mandi luar, gue gak tahu ya. Soalnya kan duitnya palsu nih gitu. Tapi yang jelas di saat itu dia kayak diminta oleh polisi, tunjukin di mana kamu tinggal di Jakarta. Ya karena kan dia warga Bogor ya. Nah, perlu kalian tahu juga geng, antara Bogor Jakarta itu agak lumayan perjalanannya. Kalau mau jalan-jalan di Jakarta, nggak jarang juga orang Bogor kadang sampai nginep gitu. Nah, akhirnya ditunjukkanlah. Di sana ternyata polisi menemukan lebih banyak lagi uang palsu yang disimpan oleh Sekar. Gilanya, total uang palsu yang dia simpan mencapai 223,5 juta dalam pecahan 100.000 rupiah. Gila, bisa beli mobil uang palsunya, banyak banget. Dan selain itu, polisi juga nyita 2 HP, yaitu iPhone 11 Pro Max dan Xiaomi Redmi punya si Sekar ini. Nah, polisi langsung menetapkan Sekar sebagai tersangka. Sampai gue syuting video ini, polisi masih terus mendalami kasus dan akan menyelidiki lebih jauh dari mana Sekar mendapatkan uang palsu tersebut. Dan dia udah mengedarkan uang itu kemana aja, itu lagi diselidiki. Penahanan sudah dilakukan, mohon izin. Ya, dari mana dia, kemudian mesin ketik yang mesin pencetaknya itu kita harus lihat. Nah, polisi juga menduga ada kemungkinan kalau Sekar bakal menjual kembali uang palsu tersebut. Dan sejauh ini, Sekar mengaku kalau dia baru menggunakan uang palsu itu di kawasan Jakarta Selatan. Nah, Sekar akhirnya dijerat dengan pasal 26 ayat 2 dan 3, Jungto 36 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan atau pasal 244 KUHP dan atau 245 KUHP dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara. Aduh, nggak ada penyakit nyari penyakit. 15 tahun penjara itu nggak sebentar gitu ya, geng. Dan ini benar-benar kasus yang menurut gue
konyol banget gitu. Ngebelanjain uang palsu di mall besar, di mall terkenal. Ngapain sih? Kenapa nggak cari tempat lain? Malah ngajarin penipu gue. Nggak, maksud gue gini loh. Kalau udah tahu lo mau ngelakuin kejahatan jadi penipu, nggak usah bodoh-bodoh banget lah. Itu kan goblok namanya gitu ya. Ini nih jiwa sosialita budget pas-pasan alias BPJS. Kebalik ya, budget iya gak sih, BPJS gimana sih? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Oh iya, kebalik. Oke, kita lanjut nih geng. Jadilah di saat itu dia di penjara. Nah, dan polisi mulai nih mencari-cari keberadaan uang palsu lagi. Karena ini bahaya banget. Hanya berselang beberapa hari dari kasusnya Sekar, polisi akhirnya kembali mengungkap kasus serupa di tempat lain, yaitu di Bogor. Di mana ya di Bogor ini ditemukan pabriknya. Ini kemungkinan besar mungkin ya, tapi ini bukan fakta sebenarnya ya. Ini cuma gue menebak-nebak. Apa mungkin di Bogor ini adalah tempat di mana Sekar mengambil atau mendapatkan uang palsunya? Karena yang ditemukan di Bogor kali ini adalah pabrik pencetak uang palsu dan salah satu tersangkanya adalah pegawai BUMN. Wah, ini cowok-cowok lu pada nih yang oke, layar BUMN ya kan, kemana-mana ke coffee shop pakai layar BUMN ya kan, mobilnya kredit nggak apa-apa, mobilnya LCGC kredit 5 tahun nggak apa-apa, yang penting pakai layar BUMN. Nah ini nih, nah sekarang kita bakal masuk nih geng ya. Oke, sekarang kita bakal masuk nih geng ke dalam kasus selanjutnya, yaitu terbongkarnya pabrik uang palsu di Bogor. Jadi geng, sebelumnya gue pernah membahas mengenai pabrik uang palsu di Bogor juga. Nah tapi ternyata ini bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Bogor. Karena kasus yang sekarang yang bakal gue bahas juga sama terjadinya di daerah Bogor. Nah peristiwa ini terjadi di tanggal 7 April tahun 2025, tepat 5 hari setelah Sekar ditangkap. Jadi ini berawal dari adanya tas yang tertinggal di salah satu gerbong KRL di stasiun Tanah Abang. Ada benda atau tas yang mencurigakan yang itu tertinggal di salah satu gerbong kereta tujuan Rangkas Bitung. Wah, ini kasusnya lebih konyol lagi. Ya memang ya, Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa itu adil gitu ya. Membongkar sesuatu atau terjadinya sesuatu itu tanpa diduga-duga dan tanpa disangka-sangka. Ini kejadiannya benar-benar kayak sebuah keajaiban yang kebetulan gitu geng. Jadi awalnya ya, ada sebuah KRL yang tujuannya ke Rangkas Bitung. Nah tiba-tiba ada orang yang menjadi penumpang di KRL tersebut meninggalkan tas secara tidak sengaja. Nah tas tersebut ya yang gak sengaja ditinggalin, ini kebayang nih ya, uang ratusan juta di dalam tas ya, tapi uang palsu itu bisa lupa dibawa. Lo bayangin nih, dimana-mana orang bawa uang, mau itu palsu mau asli, pasti yang namanya uang itu bakal dijaga banget gak sih? Nah ini bisa lupa. Nah tas tersebut ditemukan oleh seseorang. Nah nggak disebutkan nih secara jelas siapa yang nemuin, apakah orang itu penumpang atau petugas. Nah tapi orang ini nggak sempat memeriksa tas tersebut. Dia memilih untuk melaporkannya ke Polsek Tanah Abang. Karena kan ya ini punya seseorang, takutnya nanti ada yang nyari gitu. Dilaporkanlah ke Polsek Tanah Abang. Polsek Tanah Abang setelah dapat laporan tersebut kemudian menerjunkan beberapa personil. Dan ternyata di saat itu pihak Polsek Tanah Abang udah memeriksa nih. Oh isinya duit. Kok bisa banyak banget? Dan ternyata isinya duit palsu. Nah di saat itulah polisi menyusun taktik yang bisa memancing si pemilik uang ini. Nah jadi di saat itu polisi udah ngeh, ini kemungkinan bukan ditinggalin. Duit ini sengaja ditaruh di sana supaya nanti orang yang udah transaksi atau udah janjian sama si pemilik awal dari uang tersebut ngambil di lokasi itu. Jadi kayak apa ya sebutannya, ini biasa nih transaksi narko nih yang kayak gini-gini nih. Kayak nanti lo ambil ya di bawah batu ini, atau nanti lo ambil ya di rak ini gitu. Nah belum sempat diambil sama pemilik aslinya, ditemuin sama orang duluan dan dilaporkan ke polisi. Nah jadinya di saat itu taktik polisi adalah membiarkan tas tersebut karena polisi menduga kalau tas itu sengaja ditinggalin buat diambil oleh seseorang. Nah polisi melakukan pengintaian di gerbong sembari menunggu momen orang yang mau mengambil tas itu datang. Dan ternyata pucuk dicinta, ulam pun tiba, jodoh gak kemana. Taktik tersebut membuahkan hasil karena di hari yang sama ada seorang pria yang kemudian diketahui bernama Muhammad Sujari.
Aduh, gue kesel banget. Kenapa orang-orang jahat ada yang pakai nama Rasul gitu ya. Nah, jadi Muhammad Sujari ini usianya 45 tahun. Dia datang ke stasiun Tanah Abang. Kedatangannya ke sana bertujuan untuk melaporkan kalau dia kehilangan tas ketika dia menaiki KRL katanya. Nah, jadi ternyata bukan orang yang mau ngambil tas itu sesuai dengan dugaan polisi nih. Jadi itu bukan transaksi. Jadi ini benar-benar orang yang naik KRL terus lupa ngambil tasnya. Jadi benar-benar dia ketinggalan tas. Nah, dan tasnya itu adalah tas yang sebelumnya ternyata dilaporkan tertinggal di gerbong kereta yang menjadi target pengintaian dari pihak kepolisian. Nah, saat si Sujari ini mau ngambil tas tersebut, polisi langsung mendatangi dan menginterogasi dia. Sempat terjadi perdebatan antara Sujari dengan polisi karena di saat itu polisi meminta agar Sujari membuka tas tersebut. Namun permintaan itu ditolak sama Sujari. Dia bilang, "Gak mau pak, kenapa saya harus buka?" gitu. Dan ini juga hak saya, privasi saya gitu-gitu deh. Namun karena terus didesak oleh polisi, akhirnya Sujari mau gak mau membuka tas tersebut dan memperlihatkan isinya kepada polisi yang ternyata semuanya adalah uang palsu. Nah, dari desakan polisi, Sujari ini mengaku kalau ada sebanyak 316 juta rupiah uang palsu yang dia bawa di dalam tas tersebut. Kebayang geng banyaknya. Dan setelah itu, Sujari langsung ditangkap oleh polisi dan menjadi tokoh kunci dari terbongkarnya sindikat pengedaran uang palsu di Bogor. Pengembangan kasus. Aduh, Sujari. Asu Jari. Oke, lanjut. Oke, terus geng, pasca ditangkapnya Sujari ini, dia pun diperiksa dan polisi berusaha buat nyari lebih dalam mengenai dugaan adanya tersangka lain dari kasus ini, geng. Polisi di saat itu ngelanjutin penyelidikan ke wilayah Mangga Besar, Jakarta Pusat. Di mana di saat itu, dari keterangan-keterangan yang sudah didapatkan oleh polisi berhasil menangkap 2 pelaku lain yang terlibat di dalam kasus peredaran uang palsu ini. Yaitu yang pertama, seorang pria yang bernama Budi Irawan, usianya 50 tahun, dan juga Elias yang berusia 42 tahun. Polisi di saat itu masih mencari pelaku lainnya karena diketahui kalau masih ada beberapa orang yang menjadi pelaku atas kasus tersebut. Nah, singkat ceritanya, polisi berhasil menangkap lagi pelaku lainnya, yaitu seseorang yang bernama Bayu Setio yang berusia 40 tahun dan juga Babai Bahrum Ulum berusia 42 tahun. Polisi di saat itu langsung mengamankan beberapa lembar uang pecahan 100.000 yang diduga adalah uang palsu dari mobil yang dikendarai oleh Bayu Setio. Nah, penyelidikan di saat itu terus berlanjut, geng, dan polisi berhasil menangkap Amir Yadi yang usianya 70 tahun di daerah Subang, Jawa Barat karena Amir tinggal di Subang. Ketika dia diinterogasi, Amir ini ngaku kalau uang palsu yang dia punya itu dicetak oleh seseorang yang bernama Dian Slamet, usianya 41 tahun. Nah, lokasi pencetakannya itu di sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat atau pabrik percetakan uang palsu yang berada di Bogor, tepatnya di perumahan Gria Melati 1, Blok C3A, RT 03, RW 5, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat. Dan berbekal informasi tersebut, polisi langsung menuju lokasi rumah yang diduga menjadi pabrik uang palsu tersebut dan dilakukanlah penggerebekan. Penggerebekan ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus temuan uang palsu di stasiun Tanah Abang. Di sana polisi menangkap 1 pelaku. Nah, dan di sana polisi mengamankan yang namanya Dian. Dan dari si Dian inilah didapatkan informasi kalau rumah tersebut disediakan oleh seseorang yang bernama Lasmino Broto yang sudah berusia 50 tahun. Sejauh ini udah ada 8 tersangka yang ditangkap oleh polisi, geng. Dan berikut peran dari masing-masing tersangka. Yang pertama, Sujari berperan sebagai orang yang mengambil uang palsu. Ya, kayak kurirnya. Lalu Budi Irawan dan Elias berperan sebagai penjual uang palsu. Terus Bayu Setio dan Babai Bahrum Ulum itu berperan sebagai pemesan uang palsu yang order. Nah, Amir Yadi berperan sebagai perantara antara tim produksi uang palsu dengan penjual uang palsu. Terus sementara Dian Slamet berperan sebagai pencetak uang palsu, sementara Lasmino Broto berperan sebagai pembantu atau membantu yang namanya Dian dan menyediakan rumah tempat produksi di Bogor tersebut. Jadi kayak investornya lah. Namun status dari rumah tersebut apakah milik dari Lasmino atau hanya dikontrak oleh si Lasmino ini? Nah, ini masih dalam penyelidikan polisi. Tapi di dalam penggerebekan di rumah yang dijadikan sebagai pabrik uang palsu ini, polisi mengamankan uang palsu siap edar senilai, nggak tanggung-tanggung, aduh gue merinding, 1,3 M dalam bentuk pecahan 100.000 rupiah. Buset, itu nggak perlu kerja, tinggal di print. Ada juga uang palsu senilai 2 miliar yang belum siap edar alias belum dipotong.
Nah, terus ada beberapa alat yang digunakan untuk mencetak uang palsu seperti alat cetak serta printer yang diamankan oleh polisi. Nah, selain uang palsu dalam bentuk rupiah, ditemukan juga uang palsu dalam bentuk mata uang dolar Amerika. Dan ada sebanyak 15 lembar dan tiap lembarnya tertera $100 Amerika. Bayangin tuh, $100 per lembarnya aja udah 1.700.000 sekarang. Kalau 15 lembar, ya lo kaliin aja tuh, udah berapa? Kalau 10.000 aja udah 15 juta. Ya kan, 15 lembar. Waduh, gila. Dari hasil pemeriksaan diketahui produksi uang palsu ini dilakukan setiap kali ada yang mesan. Jadi kalau ada yang order lewat Gojek, enggak, maksudnya kalau ada yang order, "Bang, mau beli uang palsu," dicetak. Seenak itu, sesimpel itu. Nah, kalau lu nih pengen cari uang, mesti bangun jam 5 pagi, pulang jam 9 sore, ya kan? Pantat lu sampai ada kuahnya gitu baru dapet tuh uang. Kalau mereka enggak, tinggal print aja. Dan orang-orang yang mengorder atau memesan uang palsu ini akan dihubungi oleh Amir, barulah Amir akan menyampaikan orderan ini ke Dian dan juga Lasmino. Dan setiap uang palsu senilai 300 juta rupiah dibayar dengan uang asli sebesar 90 juta rupiah. Begitulah harganya. Untung banget ya, kayak melipat gandakan 3 kali lipat lebih gitu. 90 juta untuk dapat 300 juta. Siapa yang gak tergiur? Terus geng, gak cuma terbongkarnya pabrik uang palsu di Bogor yang menggemparkan publik. Tapi salah satu tersangka, yaitu yang bernama Bayu Setio, ternyata adalah seorang karyawan BUMN. Tepatnya dia ini bekerja di maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Aduh, gila. Kurang apa sih bang? Hidup lu udah enak kerja di maskapai. Nah, karena jadi ikut terseret dalam kasus ini, pihak Garuda Indonesia pun buka suara. Nah, di saat itu, Direktur Human Capital and Corporate Service Garuda Indonesia yang bernama Eni Kristiani itu mengatakan kalau pihak Garuda tidak akan segan memberikan sanksi maksimal kepada Bayu. Nah, hal yang sama juga dikatakan oleh Diki Irhamsyah, yang mana dia ini adalah Head of Corporate Communication Garuda Indonesia, yang menyebutkan Bayu akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya mungkin dipecat kali ya, atau ada yang lain kali. Cuma geng, menurut keterangan dari pihak Garuda Indonesia, Bayu ini sudah menjadi karyawan nonaktif sebenarnya karena statusnya cuti di luar tanggungan perusahaan atau CDTP sejak tahun 2022. Nah, jadi ketika kasus ini terungkap, Bayu masih belum bekerja sebagai pegawai aktif dan tidak tercatat menjalankan tugas di dalam lingkup operasional perusahaan. Jadi meskipun statusnya masih pegawai tidak aktif, Garuda Indonesia tetap akan memberlakukan sanksi tegas termasuk dengan memberikan surat peringatan tingkat 3 atau SP3 dan akan mematuhi ya setiap proses hukum yang berlangsung. Nah, jadinya atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini, mereka pun dijerat dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, jungto pasal 224 KUHP dan atau pasal 245 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara. Nah, dua kasus tadi menjadi kasus uang palsu di awal tahun ini, dan dari kasus ini membuat masyarakat menjadi lebih khawatir karena masyarakat bertanya-tanya dengan peredaran uang palsu ini di tengah-tengah masyarakat, bagaimana cara membedakannya dan bagaimana bisa membuat orang tidak tergiur di tengah-tengah kondisi negara kita yang ya penuh dengan PHK, pengangguran semakin banyak. Dan bagaimana sebenarnya kasus uang palsu di Indonesia saat ini? Apakah masih banyak terjadi? Ya, sekarang kita bakal masuk nih geng ke dalam pembahasan mengenai fakta peredaran uang palsu di Indonesia, yang mana orang-orang yang sudah semakin terjepit merasa tidak takut lagi menggunakan uang palsu tersebut karena berpikir nggak punya jalan lain. Sekarang kita bahas fakta kasus peredaran uang palsu di Indonesia. Jadi geng, dengan terungkapnya dua kasus uang palsu tadi, ini membuat masyarakat kembali heboh dan menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat karena ditakutkan jangan-jangan kita juga sedang memiliki uang palsu untuk kita belanjakan selama ini, hanya saja kita nggak sadar kalau itu adalah uang palsu. Nah, untuk membantu penyelidikan, Bank Indonesia siap menyatakan dan mendukung polisi untuk memberikan klarifikasi terhadap uang yang diragukan keasliannya dan akan menyediakan tenaga ahli untuk bisa memeriksa keaslian uang rupiah tersebut. BI juga sudah menyatakan kalau uang yang diamankan dalam kasus uang palsu di Tanah Abang adalah uang palsu dengan kualitas yang sangat rendah sebenarnya. Berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh BI terhadap uang palsu tersebut, nggak ada unsur pengaman uang yang berhasil dipalsukan. Uang juga dicetak menggunakan teknik cetak dan bahan kertas yang biasa sehingga mudah diidentifikasi dengan mudah hanya melalui metode 3D yang dikenal dengan dilihat, diraba, dan diterawang.
Jadi kayak secara kasat mata kita udah paham kalau itu palsu. Di sisi lain, berdasarkan catatan BI, walaupun sudah terungkap 2 kasus baru mengenai peredaran uang palsu, namun tren uang palsu disebutkan menurun, geng, seiring dengan meningkatnya kualitas uang, seperti bahan uangnya, teknologi cetaknya, dan unsur pengamanan yang semakin modern saat ini nggak bisa ditiru tuh sama ya pencetak-pencetak uang palsu ini. Dan sepanjang tahun 2024, geng, rasio uang palsu tercatat ya hanya sebesar 4 piece per million, yang disingkat dengan PPM atau 4 lembar dalam setiap 1 juta uang yang beredar. Anjir, tapi tetap aja ya. Misalkan ya, kalau 1 juta, katakanlah uangnya itu pecahan 100.000. Berarti 400.000 rupiahnya adalah uang palsu. Gitu kali ya cara hitungnya. Tapi kalau misalkan pecahan 50.000 rupiah, berarti 4 lembar 200.000-nya uang palsu. Wah, tetap aja gitu banyak gitu ya. Tapi ya udahlah, ya pernyataan dari pemerintah kita begitu. Angka ini dikatakan menurun kalau dibandingkan dengan tahun 2023 yang kabarnya tercatat ada sebanyak 5 ppm. Faktor penurunannya karena BI ya berupaya melakukan penguatan kualitas uang rupiah, dan ini menjadi strategi dari BI agar desain dari uang rupiah semakin mudah dikenali dan menyulitkan pemalsuan oleh sindikat pemalsu uang. Dan dengan temuan kasus ini, masyarakat sudah seharusnya bisa mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah dengan menggunakan metode dilihat, diraba, dan diterawang tadi. Dan pihak BI juga mengingatkan kepada masyarakat mengenai hukuman terhadap tindak pidana uang rupiah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Mata Uang Pasal 36. Setiap orang yang memalsukan rupiah akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selain itu, setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang dia tahu kalau uang tersebut adalah uang palsu akan dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 50 miliar rupiah. Secara berkala, Bank BI melakukan koordinasi dengan Bota Supal yang terdiri dari berbagai instansi, yaitu BIN atau Badan Intelijen Negara, terus juga Polri, Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Nah, kemudian Bank BI juga melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan juga instansi terkait lainnya untuk melakukan pencegahan dan juga pemberantasan uang palsu ini. Nah, untuk masyarakat, Bank BI melakukan edukasi dengan menjelaskan mengenai ciri keaslian uang rupiah dan menghimbau masyarakat untuk selalu memastikan keaslian uang rupiah tersebut. Nah, jadi ya kita bisa lihat ya, geng. Berarti ya sebegininya ya kondisi negara kita saat ini. Sangat carut marut ya. Itu dia, geng, pembahasan kita hari ini mengenai terungkapnya 2 kasus uang palsu. Dan dari kasus ini kita bisa berhati-hati lagi dan selalu memeriksa keaslian uang yang kita miliki. Ya jangan sampai ini merugikan diri kita sendiri. Sebab yang pertama ya, kalau kita punya uang itu, ya kita nggak bisa pakai uang itu kalau sampai ketahuan, ya kan? Atau kalau misalkan uang itu ada di tangan kita, ketahuan, terus kita bisa menjadi tersangkanya, ya tidak tertutup kemungkinan. Nah, makanya harus hati-hati banget. Gimana, geng, menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.